lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Hari ini tanpa menunggu lama, Detektif Nanda sudah mendapatkan kasus yang harus kita jawab. Tapi agak membuat Kak Nanda itu menjadi sedikit bingung. Karena kalian belum tahu nih pertanyaannya apa, gimana kalau kita langsung lihat aja pertanyaannya berikut ini. Halo Detektif Nanda dan agen-agen Superbook semua. Perkenalkan, nama saya Gabrian dari Abalov Kates di Jakarta Utara. Gabrian mau nanya, pasti artinya rendah hati? Lalu apa yang terjadi jika kita tidak rendah hati? Dan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi anak yang rendah hati? Tolong dijawab ya. Makasih detektif dan teman-teman semua. Dah. Tuh kan, banyak banget pertanyaannya. Aduh, Detektif Nanda bingung banget gimana cara jawabnya. Kita harus segera mencari nih sebelum teman kita itu tambah bingung juga seperti kita. Tapi sebelum kita mencari jawabannya, kita harus cari dulu clue-nya. Kalian bantuin dong, kira-kira di mana sesuatu yang bercahaya. Di mana? Di atas sana. Oh, betul. Apa ya? Duh, aku takut banget. 1, 2, 3. Hah? Cermin tapi disilang. Hah? Kenapa disilang? Udahlah, kita cari dulu yang lain. Di mana? Belakang kiri. Oh. 1, 2, 3. Balon. Hah? Apa hubungannya sama balon? Udahlah. Kita cari dulu yang terakhir nih. Di mana? Ada di bawah. Makasih ya. Siap, 1, 2, 3. Hah? Orang terus di dalam air. Kita harus menjawab 3 pertanyaan dan tiga clue-nya ini tidak bisa dimengerti. Gimana kalau kita langsung cari bantuan aja izin ke teman-teman kita? Kalian siap untuk berpetualang hari ini? Siap, kurang keras, siap. Oke, kita langsung aja berpetualang. Gimana ya? Hai Agen Nanda. Hai Gizmo. Halo agen-agen Superbook. Apa kabar? Gizmo luar biasa. Wah, keren banget. Hari ini ada Gizmo. Pasti dia akan membantu kita nih, agen-agen. Jadi, Gizmo kamu mau bantuin kita nggak? Ada apa Detektif Nanda? Sepertinya sedang kebingungan. Iya nih, aku lagi bingung banget. Jadi ada yang bertanya apa arti rendah hati. Terus kita dapet clue-nya cermin yang disilang, balon, sama gambar ini. Cermin? Aku tahu tentang cermin. Menurut mesin pencarianku, orang-orang di Anatolia, Turki modern membuat cermin pertama dari tanah dan tambahan ornamen obsidian atau kaca vulkanik sekitar 8.000 tahun yang lalu. Cermin yang terbuat dari tembaga yang dipoles kemudian muncul pertama kali di Mesopotamia dan Mesir dari 4.000 hingga 3.000 sebelum Masehi. Cermin digunakan untuk melihat bayangan kita. Dengan cermin, kita bisa memandang diri kita dan mengkoreksi diri kita. Tapi bisa jadi salah satu alat untuk menyombongkan diri, membanggakan diri secara berlebihan, dan memandang orang lain tidak sebaik kita. Oh iya ya, bener juga. Terus ada tanda silangnya pula. Itu artinya kan dilarang. Kalau memandang diri dan mengkoreksi diri, itu kan hal yang bagus. Jadi bukan sesuatu yang dilarang. Tapi kalau menyombongkan diri, membanggakan diri secara berlebihan, dan memandang orang lain tidak sebaik kita, itu yang dilarang, itu yang salah. Oh, jadi rendah hati itu adalah sikap seseorang yang tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri secara berlebihan,
dan memandang orang lain lebih penting dari kita. Wah, terima kasih ya Gizmo karena sudah membantu kita untuk menjawab clue yang pertama. Jadi kita tahu deh arti dari rendah hati. Selanjutnya kita akan mencari arti dari 2 clue selanjutnya. Jadi terima kasih ya Gizmo sudah membantu kami. Sama-sama Detektif Nanda dan Agent Superbook. Selamat mencari jawaban selanjutnya. Dadah! Dadah! Halo Profesor Rena, Halo kembali lagi. Detektif Nanda, selamat datang kembali di aku. Sekarang mau tanya apa nih? Ada apa nih? Aduh, aku bingung banget nih. Aku dapat 3 pertanyaan. Tapi pertanyaan pertama aku dapat. Pertanyaan itu adalah apa arti dari rendah hati? Rendah hati itu adalah sikap seseorang yang tidak membanggakan diri sendiri secara berlebihan dan mau memandang orang lain itu lebih penting daripada diri kita. Nah, sekarang aku harus jawab pertanyaan kedua nih. Apa yang terjadi jika kita tidak mau rendah hati? Tapi cluenya adalah ini, balon. Balon. Kebetulan aku ada balon yang belum ditiup. Nih, balon tuh biasanya kita apain sih? Tiup dong. Betul. Oke, sekarang kita coba tiup balonnya ya. Kita gak akan bikin balon ini meledak kalau kita lepasin angin yang ada di dalamnya. Iya. Tuh, jadinya aman kan? Tapi kalau kita terus meniup balon ini, apa nih yang akan terjadi? Kita lihat. Dia meledak. Kaget ya? Kenceng banget. Nah, jadi aku bisa tarik kesimpulan nih dari balon ini, bahwa balon ini tuh seperti hidup kita, kan? Ketika kita punya nilai yang bagus, ketika kita punya mainan yang lucu, yang bagus, atau kita punya uang yang banyak, tuh misalkan kita punya rumah yang besar dan indah, atau HP yang mahal dan bagus, hidup kita itu akan seperti balon yang pertama tadi, aman-aman aja kan? Tapi kalau kita terus membanggakan diri kita, terus kita memandang rendah orang lain, semakin lama, semakin besar dan dar. Semua kesombongan itu akan menghancurkan hidup kita. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan membanggakan diri kita, terus-terusan kita sombong, merendahkan orang lain, itu jatuhnya jadi sombong dan akan menghancurkan diri kita. Makanya kita harus rendah hati. Iya. Oh wow. Karena kesombongan itu bisa membuat kita jadi nggak peduli sama dosa ya Kak. Kita jadi nggak mau bertobat dari dosa, dan dengan kesombongan kita pasti berpikir kalau kita udah nggak butuh Tuhan dan orang lain. Betul banget. Makanya supaya kita gak menghancurkan hidup kita nih, kita harus melepaskan angin atau kita melepaskan semua kebanggaan kita dengan cara rendah hati. Sekarang aku ngerti banget. Kita itu akan hancur kalau kita menjadi sombong karena Tuhan gak suka sama orang yang sombong. Betul banget. Karena di Alkitab itu juga ada ayat yang bilang kayak gitu. Ayatnya tuh ada di Amsal 16. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kalau versi yang mudahnya itu dibaca jadi kayak gini nih. Semua orang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Gimana kalau kita ingat terus sama ayat ini, kita hafalin aja Profesor? Boleh, kita hafalin. Ayo, ya semuanya kita mau hafalin ayat ini, kita mau bangkit berdiri. Siap ya, kita bacanya yang mudah dipahami aja ya Kak? Oke, siap ya, 1, 2, 3. Amsal 16, semua orang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Oke, sekali lagi ya Kak Rena. Siap ya, 1, 2, 3. Amsal 16, semua orang sombong dibenci Tuhan.
Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Wah, seneng banget. Aku bisa menemukan arti dari clue yang kedua. Terima kasih ya, Profesor Rena. Sekarang aku mau cari jawaban dari clue yang terakhir. Oke, Kalau gitu aku semangat sama detektif. agent-agent kita mau pamit. Bye-bye, semangat. Ini sama ini berarti gini-gini. Oke. Besok ada pembagian kelompok di kelas. Semoga aku sama orang yang pinter. Jangan sama orang yang nggak bisa apa-apa. Ntar malah jadi beban. Udah jam berapa nih? Wah, malam banget. Udah mau tidur dulu. Takut kesiangan. Oke, perhatian dulu, perhatian. Kita akan bagi kelompok ya. Kelompok yang pertama, Flo dengan Abigail ya. Yeay. Ya, nanti kerjakan dengan baik. Nah, untuk yang kedua kelompok, Kevin dengan Pelangi. Loh, Ya. kenapa aku harus kelompokin sama dia sih, Pak? Jadi beban tau nggak? Nggak tahu apa-apa. Ya makanya diajarin dong ya. Nanti kasih tahu ya, oke? Gitu ya, kelompoknya ya, oke? Ini gimana sih? Yang bener aja. Masa 5 kali 5 kamu nggak tahu? Ini gimana? Bisa diem nggak sih? Aku tuh lagi fokus kerjain. Dari tadi kamu ya jadi beban terus. Kerjain sendiri. Akhirnya, Pelangi kita ke kantin yuk. Yuk. Ih, kenapa sih aku harus kelompok sama si Kevin? Mana dia jadi beban lagi? Kan dia bisa cari orang yang lain. Kenapa coba harus sama aku? Pelangi, kenapa kamu marah-marah? Ini loh kak, si Kevin ini mas kelompok sama aku. Malah dia nggak ngebantu, nggak bisa pelajaran ini. Beban tahu kak. Kalau kayak gitu ya kamu ajarin lah supaya dia jadi bisa. Kenapa harus aku kak? Kan masih banyak orang pintar yang lain bisa ngajarin dia. Kenapa harus aku? Makanya kamu harus belajar rendah hati. Iya kan kak? Aku pintar karena aku belajar. Aku juara karena aku juga bisa menang. Gini loh ya Pelangi, semua yang kamu miliki, kepintaran kamu, kehebatan kamu, itu tuh bukan semata-mata semuanya milik kamu, bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhan yang kasih. Semua itu titipan Tuhan. Jadi kamu gak bisa sombongin semuanya itu. Jadi selama ini kepintaran dan kehebatanku dari Tuhan ya kak? Iya dong. Berarti aku harus minta maaf sama Kevin. Betul. Terus mau ngajarin dia. Terus kita bisa kelompok bareng deh. Betul. Makasih ya kak. Sama-sama. Dadah. Dadah. Kevin, aku mau minta maaf. Tadi aku udah sombong dan gak mau ngajarin kamu. Aku sadar kok itu salah. Sini, aku ajarin mana yang kamu gak bisa. Yuk. Yuk. Kru kita tinggal satu nih agent-agent. Orang di tengah sungai. Apa ya? Siapa orang ini? Gimana kalau kita agak perhatikan sedikit-sedikit. Siapa orang ini ya? Sepertinya dia bukan orang biasa deh. Dia di kulitnya ada sesuatu yang aneh. Oh, berarti dia lagi sakit nih. Tapi kenapa dia di tengah sungai? Kenapa dia nggak di rumah sakit? Orang yang sakit terus di tengah sungai. Oh, detektif inget nih kisahnya. Dia ternyata adalah seorang panglima perang yang harus merendahkan hatinya supaya bisa sembuh.
Kalian tahu nggak siapa? Ya udah kita langsung bahas aja nih, siapakah Panglima ini? Jadi dia itu adalah Panglima yang bernama Naaman. Dia adalah seorang panglima raja dari kerajaan Aram. Aram itu sangat membenci Israel karena mereka itu sering berperang, Ejen. Kalian tahu lah ya, panglima dia pangkatnya itu tinggi, pasti dia punya tahta. Terus dia punya kekuasaan dan yang pasti dia punya uang yang banyak. Tapi sayangnya dia mengalami sakit kusta yang gak bisa disembuhkan. Penyakit ini itu dianggap najis pada zaman dahulu karena orang-orang berpikir kalau orang yang kena sakit kusta itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Tapi dia punya seorang budak nih, budak perempuan yang menyarankan supaya dia datang ke Israel dan bertemu seorang nabi yang akan menyembuhkan dia. Bayangkan deh Ejen, pertama nih dia harus mendengarkan budaknya yang sebenarnya budaknya itu gak punya hak untuk bicara. Terus yang kedua, dia harus meminta tolong kepada seorang nabi di negeri yang ia musuhi. Duh, dia benar-benar bingung banget apa yang harus dia lakukan ya. Tapi rasa sakitnya itu membuat dia untuk mencoba merendahkan hati dan mendengarkan kata-kata dari budak perempuannya itu untuk pergi ke Israel. Akhirnya dia bersiap-siap membawa semuanya. Lalu ia pergi dan sampailah di tempat nabi tersebut. Nabi itu adalah Nabi Elisa. Tapi yang hebat di sini, Nabi Elisa ketika dia didatangi oleh panglima, dia malah menyuruh hambanya yang keluar, bukan dia yang keluar. Hambanya itu bilang, kata Elisa, kamu pergi ke Sungai Yordan, mandi di sana sebanyak 7 kali. Mendengar itu, Naaman menjadi sangat marah. Karena ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia merasa tidak dihargai. Dia udah datang jauh-jauh. Terus dia bukan bertemu dengan nabi yang ia cari, tapi ia malah bertemu dengan hamba dan malah disuruh mandi di Sungai Yordan. Dia marah sekali nih. Engkau Nabi Elisa? Akulah hambanya. Nabi berkata, pergilah mandi 7 kali di Sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Apa? Panglima? Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku? Harusnya dia keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, dan menggerakkan tangannya ke kulitku agar sembuh. Kenapa bukan Sungai Abana? Sungai Parpar. Sungai-sungai di Damsyik jauh lebih baik dari sungai Israel. Aku bisa mandi dan sembuh di sana. Siapa dia berani menolakku? Dia tidak berhak melakukan ini. Anda adalah panglima tentara Aram. Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja. Tapi dia menolak untuk bertemu, bahkan berbicara langsung. Pergi mandi di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah, dan engkau akan sembuh. Terima kasih.
Benar-benar, ternyata ini bisa menjawab pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara supaya kita bisa menjadi rendah hati adalah salah satunya dengan mendengarkan orang lain. Sama seperti Naaman tadi, dia mau belajar mendengarkan orang lain dan akhirnya ia bisa merendahkan hatinya dan tidak sombong lagi. Lalu dia jadi sembuh deh. Ejen tahu nggak kalau orang yang sombong itu nggak mau mendengarkan orang lain karena ia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Tapi dengan kita belajar untuk mendengarkan orang lain, mendengarkan pendapat mereka, masukan dan juga saran, kita sudah belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Yeay, semua jawabannya udah ketemu. Seneng banget. Kita laporan dulu yuk ke Kak Evi. Ayo. Kak Evi. Hai Detektif Nanda. Heboh. Hai juga ejen-ejen yang ada di rumah. Hari ini ya, Detektif Nanda kok senang banget. Kira-kira ada apa ya? Jelas banget karena kita itu udah menemukan jawaban yang ditanyakan oleh teman Superbox kita. Akhirnya penasaran Kak Evi itu kenapa kok Detektif Nanda ini senang banget. Ternyata udah dijawab. Ternyata apa tadi? Karena kita udah berhasil mendapatkan jawaban. Kak Evi mau tahu nggak apa Pasti pengen tahu dong. Memangnya ada apa sih? Jadi kita dapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu adalah kenapa kita harus rendah hati. Betul. Terus yang kedua adalah apa yang terjadi kalau kita nggak rendah hati. Oke. Terus yang ketiga, gimana caranya supaya kita rendah hati? Terus kita dapat 3 clue. Wow, ini sesuatu hal yang keren banget. Nah nih, clue yang pertama itu tadi kita dapat apa? Iya betul. Yang pertama tadi kita dapat gambar cermin terus disilang. Nah, itu tuh ternyata menggambarkan arti dari rendah hati. Bahwa rendah hati itu kita tidak boleh memandang diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Tidak boleh membanggakan diri berlebihan. Terus nih yang kedua kita dapat clue gambarnya balon. Itu menjawab apa yang terjadi kalau kita tidak rendah hati. Yaitu adalah kehancuran. Karena Tuhan gak suka sama orang yang sombong. Betul sekali. Terus nih yang ketiga kita dapat clue-nya itu orang yang ada di dalam sungai. Ternyata itu adalah Naaman. Nah dari kisah Naaman kita belajar untuk bagaimana menjadi orang yang rendah hati adalah dengan mau mendengarkan orang lain, mendengar pendapat, saran dan juga masukan dari mereka gitu. Keren banget ya. Pelajaran yang keren juga hari ini ya. Betul. Betul sekali, sebagai anak Tuhan juga kita harus memang benar-benar rendah hati ya. Karena kan semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan kan? Betul. Benar Kak? Benar Kak adik-adik? Benar nggak? Iya. Jadi semua ini adalah fana. Artinya sewaktu-waktu bisa hilang. Tapi jika kita rendah hati dan hidup kita lebih bahagia dan orang-orang juga yang ada di sekitar kita juga senang juga. Tuhan juga senang dengan kehidupan kita. Gitu kan Anda? Adik-adik yang ada di rumah ngomongin tentang yang namanya kesombongan. Kak tadi baru belajar satu lagu. Ajarin dong. Iya, jadi waktu Kanana mau masuk itu Kak lagi belajar kesombongan gitu. Oke, Kak Hevi nyanyi terus kita belajar dari Kak Hevi ya. Nanti kita nyanyi bersama. Oke, siap kan Anda. Jadi Kak Hevi nyanyi dulu ya. Baru kita sama-sama belajar. Oke. Ya. Som kesombongan mendatangkan kehancuran. Som kesombongan Tuhan tak berkenan. Janganlah sombong. Jangan sombong. Tuhan tak berkenan. Yuk kan Anda. Oke. Sama adik-adik di rumah ya. Som kesombongan mendatangkan kehancuran. Som kesombongan Tuhan tak berkenan. Dari awal ya. Oke, yuk. Som kesombongan mendatangkan kehancuran.
Som kesombongan Tuhan tak berkenan. Janganlah sombong. Jangan sombong. Tuhan tak berkenan. Satu kali lagi som kesombongan mendatangkan kehancuran. Som kesombongan Tuhan tak berkenan. Janganlah sombong. Jangan sombong. Tuhan tak berkenan. Janganlah sombong. Jangan sombong. Tuhan tak berkenan. Tuhan tak berkenan. Tuhan tak berkenan. Satu kali lagi. Tuhan tak berkenan. Terima kasih lagu barunya Kak Evi. Sama-sama Kak Nanda. Kalau gitu aku sama Ejen pulang dulu ya. Oh, pulang dulu? Iya. Oke. Ya. Dadah Kak Evi. Dadah Kak Nanda. Yeay, berhasil. Halo adik-adik semua. Seru banget deh karena Anda lagi main di aplikasi terbarunya dari Superbook, yaitu Superbook Kids Bible. Jadi di aplikasi ini tuh ada konten-konten yang keren banget. Kita bisa main games yang sesuai dengan kisah-kisah di Alkitab. Terus kita juga bisa nonton animasi Superbook. Dan yang gak kalah keren, kita bisa belajar profil-profil tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Gimana gak kurang keren aplikasi ini? Kalau kalian tertarik, kalian harus langsung download aja di App Store atau di Play Store. Terus cari Superbook Kids Bible. Langsung diinstal dan langsung kalian main deh. Ayo kita main bareng-bareng. Langsung download ya. Senang banget kita bisa menemukan semua jawabannya. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Arti dari cermin yang disilang itu menjelaskan arti dari rendah hati, yang adalah seseorang itu tidak boleh menyombongkan dirinya, terus tidak boleh membanggakan dirinya secara berlebihan, dan harus memandang orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Itu. Terus clue yang kedua tadi apa ya? Oh, O2. Nah, itu menjelaskan apa yang terjadi jika kita tidak mau rendah hati. Yaitu apa? Kita akan hancur karena kesombongan akan membawa kehancuran. Dan Tuhan tidak suka orang yang sombong. Betul sekali. Dan clue yang ketiga itu adalah orang di dalam sungai, yang menjelaskan bagaimana kita bisa menjadi anak yang rendah hati. Sama seperti Naaman, kita harus belajar untuk mendengarkan orang lain. Terima kasih Ejen. Kalian sudah membantu Detektif Nanda untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita itu. Tepuk tangan. Kan Anda juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang terus setia mendukung Superbook Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Terima kasih banyak. Misi kita hari ini selesai. Kalau adik-adik ada pertanyaan, kalian bisa langsung kirim video kalian dan DM ke Instagram Superbook Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. God bless you. Bye-bye.